wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velta dengan NIM N1D1 19002. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, angkatan 019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi telaah prosa, di mana dalam pertemuan ke-2 sampai ke-7 hanya ada 2 materi, dan pertemuan selanjutnya itu hanya berdiskusi per kelompok saja. Kedua materi tersebut menjelaskan tentang hakikat prosa dan teori strukturalisme. Dalam hakikat prosa, kita harus mengetahui definisi prosa, sifat-sifat prosa, dan genre prosa. Pertama adalah definisi prosa. Prosa adalah karya naratif yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak terjadi secara sungguh-sungguh di dalam dunia nyata. Yang kedua adalah sifat prosa. Sifat prosa ada 3, yaitu sifat imajinatif, sifat kreatif, dan sifat estetis. Prosa bersifat imajinatif atau fiksi. Prosa dapat dikatakan fiksi. Istilah fiksi ini merupakan kata yang populer yang digunakan dalam buku-buku kajian sastra. Bersifat imajinatif, yang berarti hasil kerja rekaan atau khayalan, hasil perenungan pengarang terhadap kehidupan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bersifat kreatif. Kreatif adalah hasil daya cipta dari pengarang, aktif berpikir, memahami, mengkritisi, analisis, mengintesis, dan mengevaluasi untuk menghasilkan pemikiran karya atau produk baru. Bersifat estetis. Prosa merupakan sebuah karya yang memiliki keindahan yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Membaca sebuah karya prosa yaitu menikmati dalam membacanya, menghibur, dan memperoleh sebuah pengalaman. Jadi, bisa disimpulkan bahwa prosa merupakan karya imajinatif, kreatif yang mengandung nilai estetis. Ketiga adalah genre prosa. Kali ini kita harus mengetahui perbedaan cerpen dan novel yang dilihat pada panjang sebuah cerita. Dalam sebuah cerita pendek, berkisar 500-an kata, kisah cerpen padat dan fokus pada satu kisah, dan unsur pembangun cerpen lebih sederhana. Sedangkan novel, ceritanya panjang. Novel mengisahkan permasalahan yang kompleks secara penuh. Unsur pembangun novel lebih rinci dan kompleks. Ada persamaan cerpen dan novel, yaitu keduanya dibangun oleh unsur-unsur pembangun yang sama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita perlu ketahui bahwa pada unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik, meliputi tema, latar, alur, penokohan, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan pada unsur ekstrinsik, yaitu unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel seperti latar keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut pada sebuah masyarakat. Oke, adapun perbedaan antara novel serius dan novel populer. Pada novel serius, novel yang tahan sepanjang zaman. Kedua, diperlukan daya konsentrasi yang tinggi untuk memahami kisahnya. Ketiga, mementingkan mutu. Keempat, menghibur para pembaca dan memberikan pengalaman yang berharga. Dan yang kelima adalah sanggup memberikan kisah dengan banyak kemungkinan. Sedangkan novel populer, yaitu populernya pada suatu saat. Yang kedua, mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca. Ketiga, mengejar selera pembaca. Keempat, hanya bertujuan untuk menghibur para pembaca. Kelima, menampilkan masalah faktual. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori strukturalisme. Strukturalisme merupakan sebuah paham yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai struktur. Sesuatu dikatakan memiliki struktur apabila ia membentuk satu kesatuan yang utuh. Strukturalisme percaya bahwa
suatu struktur mempunyai daya transformatif dan regulasi dari strukturalisme, cenderung memahami segala sesuatu sebagai sebuah sistem yang tertutup atau otonom. Strukturalisme menempatkan karya sastra menjadi satu keseluruhan karena adanya relasi timbal balik antara unsur-unsurnya. Hubungan antar unsur-unsur bertujuan untuk mendapatkan makna secara keseluruhan. Misalnya, seperti latar dan penokohan yang tidak dapat dipisahkan, begitu pula dengan unsur-unsur yang lainnya. Struktural adalah suatu teori yang menganalisis sebuah karya sastra berdasarkan unsur-unsur pembangun karya sastra itu sendiri, tanpa melihat unsur-unsur lain di luar karya sastra itu.